Memasuki bagian keempat, kita membahas kerangka teori AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Model ini sangat fundamental dalam mengelola iklan digital. Pada fase attention dan interest, platform Meta seperti Facebook dan Instagram sangat efektif menjangkau audiens yang sedang menjelajah konten. Kemudian, pada fase desire, kombinasi konten kreatif dan penargetan ulang berfungsi membangun keinginan yang kuat. Terakhir, di fase action, Google Search Ads bekerja sangat optimal karena langsung menangkap niat beli aktif pengguna. Kesimpulannya, efektivitas kampanye harus selalu dievaluasi sesuai posisinya di dalam corong pemasaran, bukan sekadar melihat satu metrik tunggal. Kerangka kedua adalah customer journey. Kita perlu menyadari bahwa perjalanan konsumen digital tidak selalu bergerak secara lurus. Sebagai contoh, seorang pelanggan bisa saja melihat iklan di YouTube, lalu beberapa hari kemudian mencari nama merek di Google dan mengeklik iklan search. Meskipun belum membeli, mereka akan diingatkan kembali melalui iklan penargetan ulang di Instagram, hingga akhirnya benar-benar melakukan transaksi di halaman checkout. Jadi, iklan digital yang matang tidak boleh dipandang sebagai kanal tunggal, melainkan rangkaian titik sentuh yang saling berkesinambungan. Google dan Meta telah mendesain produk mereka untuk menjawab setiap fase perjalanan ini. Tugas pemasar adalah menyusun kombinasi iklan yang selaras dengan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Selanjutnya, mari kita bahas kerangka ketiga, yaitu POEM, yang mencakup paid, owned, dan earned media. Paid media adalah media berbayar seperti Google Ads dan iklan Facebook untuk mendapatkan percepatan jangkauan secara instan. Sementara itu, owned media mencakup aset yang Anda miliki sepenuhnya, seperti situs web dan akun media sosial resmi. Terakhir, earned media adalah hasil organik berupa ulasan atau konten dari pengguna. Penting untuk disadari bahwa media berbayar hanya akan efektif jika terhubung erat dengan media milik yang berkualitas. Inilah alasan mengapa Google selalu memasukkan kualitas laman landas sebagai komponen vital dalam perhitungan keberhasilan iklan Anda. Kerangka keempat kita adalah STP, yang terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Iklan digital memberikan hasil paling optimal ketika pengiklan benar-benar memahami siapa segmen pasar yang relevan. Selanjutnya, Anda harus secara cermat memilih profil audiens untuk dijadikan target kampanye. Kemudian, tentukan bagaimana merek Anda diposisikan secara unik di benak target tersebut. Sebuah kesalahan fatal di lapangan adalah berharap platform periklanan akan menyelesaikan segalanya. Anda harus selalu ingat bahwa algoritma platform hanyalah akselerator strategi dan bukan pengganti dari strategi pemasaran itu sendiri. Memasuki materi kelima, kita akan membahas konsep dasar Google Ads. Ini adalah program periklanan online Google yang memungkinkan bisnis Anda tampil di hadapan audiens melalui jaringan penelusuran, YouTube, hingga berbagai situs mitra. Kunci utama dalam merancang kampanye di sini adalah menetapkan tujuan terlebih dahulu. Secara konseptual, kekuatan absolut Google Ads terletak pada kemampuannya merespons intent atau niat pengguna. Ketika seseorang mengetik kata kunci spesifik seperti apartemen Jakarta Selatan atau jasa notaris, mereka memancarkan sinyal kebutuhan yang sangat kuat. Disinilah Google Ads bekerja optimal sebagai mesin penangkap permintaan aktif. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja lelang Google Ads dan konsep ad rank. Lelang iklan ini berlangsung dalam hitungan milidetik setiap kali seseorang melakukan pencarian. Dalam proses super cepat ini, sistem menentukan iklan mana yang layak tampil beserta posisinya. Penentuan ini didasarkan pada ad rank, yaitu kumpulan nilai evaluasi dari sistem. Ad rank dihitung berdasarkan tingkat kompetisi, konteks pencarian, dan kualitas iklan Anda. Jadi, Google Ads bukanlah sekadar permainan siapa yang berani membayar paling mahal.
Kemenangan lelang sangat ditentukan oleh kombinasi seimbang antara tawaran harga, kualitas laman, dan relevansi pesan. Mari kita bahas 4 kondisi di mana Google Ads menunjukkan keunggulannya yang paling maksimal. Pertama, ketika ada permintaan pencarian yang nyata, di mana orang aktif mencari produk atau layanan Anda. Kedua, ketika bisnis membutuhkan lead atau konversi langsung yang cepat dan terukur. Ketiga, saat keputusan pembelian konsumen dimulai dari tahap pencarian informasi secara online. Terakhir, jika Anda memiliki halaman landas dan penawaran bisnis yang jelas untuk mendorong tindakan audiens. Maka dari itu, unit bisnis seperti klinik, lembaga kursus, perhotelan, hingga sektor B2B sangat disarankan menggunakan Google Ads sebagai saluran inti strategi pemasaran digital mereka.